Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Yo Ilhan. Dia berjalan di sekitar kampus dan mendapati jika tidak ada orang di sana. Semuanya seperti ditinggalkan begitu saja, karena barang-barang dan juga makanan masih ada. Namun tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan dari manusia. Dia mulai merasa curiga dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat perjalanan dia berpendapat jika sepertinya tidak akan ada bus yang datang. Jadi dia tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki. Saat itu dia merasa sedikit takut dengan keheningan yang ada di sekelilingnya. Saat tiba di rumah, Yo Ilhan mendapati jika rumahnya kosong. Dia juga tidak melihat orang tuanya dimanapun. Dan saat melihat jam, dia menyadari jika waktu sedang terhenti. Karena jam saat itu menunjukkan waktu yang sama saat dia meninggalkan kampus yaitu pukul 2.45 PM, untuk memastikan apakah dia berhalusinasi apa tidak. Dia kemudian mengecek handphonenya dan ternyata benar waktu masih menunjukkan pukul 2.45 PM. Karena harusnya, perjalanannya akan membutuhkan waktu 2 jam karena dia berjalan kaki dari kampus. Namun sepertinya waktu telah terhenti dan juga semua orang telah menghilang kecuali dia. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita berambut pirang di hadapannya bernama Lita, dan dia adalah utusan dari dewa. Lita lalu berkata jika waktu sebenarnya telah terhenti namun tidak dengan Yo Ilhan. Yo Ilhan yang melihatnya merasa terkejut dan menganggap jika Lita adalah penyusup yang sedang cosplay. Lita menjawab jika dia bukanlah seperti yang Yo Ilhan pikirkan. Dan menjelaskan jika saat ini Yo Ilhan sedang tertinggal. Dan seketika hal itu memicu trauma masa kecil dari Yo Ilhan. Yang mengungkap jika dia memang sudah sering tertinggal sejak kecil dan langsung membuatnya langsung down. Lita lalu menjelaskan lebih jauh alasan dibalik hilangnya seluruh umat manusia adalah karena saat itu bumi akan mengalami the Great Cataclysm atau bencana besar. Karena bumi sudah mencapai maksimal point experience dan akan naik tingkat ke level selanjutnya. Dan saat itu terjadi mana akan dilepaskan ke bumi dan Arcade Record akan melakukan kontak kepada manusia. Setelahnya manusia akan bisa merasakan Arcade Record tersebut dan menyebutnya sebagai status. Saat itu juga monster akan dilepaskan di bumi. Namun monster ini tidak akan bisa dibunuh dengan mudah menggunakan senjata manusia yang ada. Jika dibiarkan maka manusia akan musnah begitu saja. Itulah mengapa dewa memutuskan untuk menghentikan waktu di bumi dan mengirim seluruh umat manusia ke dimensi lain. Agar mereka bisa mempelajari mana. Lebih tepatnya adalah tubuh asli mereka disimpan ke tempat yang aman. Dan hanya avatar mereka yang dikirim ke dimensi lain untuk mempelajari mana. Dengan begitu saat kembali nanti mereka akan mampu menghadapi monster yang dilepaskan. Yo Ilhan bertanya kepada Lita, jika para monster tidak bisa dibunuh menggunakan senjata, maka bagaimana dengan bom nuklir? Lita pun menjawab, jika monster tidak akan bisa dibunuh menggunakan apapun termasuk bom nuklir, karena para monster tersebut diciptakan oleh para makhluk tertinggi. Maka dari itu, manusia perlu diperkuat menggunakan mana. Yo Ilhan lalu bertanya alasan kenapa dia masih ada di bumi. Dan sepertinya ada sebuah kesalahan yang terjadi yang tidak bisa diperbaiki. Itu karena portal sudah tertutup dan Yo Ilhan memiliki skill stealth yang bahkan para dewa saja sulit untuk mendeteksinya. Yo Ilhan lalu bertingkah seperti anak kecil sembari mengatakan bagaimana bisa ada dewa yang sebodoh itu. Lita mengatakan jika Yo Ilhan akan diberikan bonus karena tertinggal. Namun Yo Ilhan meminta untuk bisa mempelajari mana. Akan tetapi hal itu tidak bisa terjadi sebelum the Great Cataclysm terjadi. Dan Lita juga akan mengurus kebutuhan pangan dari Yo Ilhan karena diperkirakan manusia akan kembali dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi Yo Ilhan harus bersabar sampai saat itu tiba. Untuk menghabiskan waktu maka Yo Ilhan harus melatih tubuhnya agar bisa siap saat the Great Cataclysm tiba. Akan tetapi bukankah pada saat the Great Cataclysm tiba, Yo Ilhan tidak akan bisa mempelajari mana? Lita berkata jika dia hanya perlu menjadi sangat kuat, yang membuat Yo Ilhan menjadi jatuh mental dan ingin dikirim saja ke dimensi lain. Dan dimulailah kisah dari Yo Ilhan yang akan sendirian di bumi. 5 tahun sudah berlalu semenjak kepergian umat manusia. Sementara para manusia mengembangkan mana milik mereka di dimensi lain. Yo Ilhan terus berlatih tanpa henti selama itu. Dan sudah menjadi cukup kuat dari dia yang 5 tahun yang lalu. Terlihat dari otot-otot yang dia miliki. Lita bertanya apakah Yo Ilhan tidak merasa bosan karena melakukan hal yang sama secara terus-menerus selama 5 tahun lamanya. Dia berkata jika dia tidak memiliki pilihan lain lagi selain melakukannya. Lita yang mendengarnya sangat bangga dengan Yo Ilhan.
Karena tidak banyak orang seperti dirinya yang bisa fokus melakukan satu hal untuk waktu selama itu. Lita lalu berkata jika Yo Il-han bukanlah manusia biasa karena dia bisa mengelabui mata dari para dewa. Namun Yo Il-han merespon mengira jika Lita sedang menyalahkannya. Lita yang melihatnya hanya tersenyum manis. Yo Il-han berpendapat jika hanya Lita saja orang yang bisa Yo Il-han ajak bicara selama ini. Dan dia dengan baiknya selalu datang mengunjungi Yo Il-han seminggu sekali. Serta selalu menyiapkan makanan untuknya. Di mana rasa dari makanannya sangat enak. Bahkan lebih enak ketimbang masakan dari ibunya. Dan setelah dia makan, maka secara otomatis piring kotornya akan menghilang. Tak lama kemudian Yo Il-han merasa jika dia sudah cukup melakukan olahraga fitness dan memutuskan untuk mempelajari skill seni bela diri. Dia juga menonton video online untuk melihat gerakan dasar skill seni bela diri agar bisa mempelajarinya. Yo Il-han bertanya kepada Lita, bagaimana bisa listrik dan juga internet masih ada, sementara tidak ada manusia yang menjalankannya? Lita hanya menjawabnya dengan berkata jika itu semua karena waktu yang terhenti. Yo Il-han lalu merasa capek dengan jawaban yang sama yang selalu dilontarkan oleh Lita. Setelahnya Yo Il-han lalu melakukan latihan dan Lita juga ada di sana mengawasinya. 9 tahun sudah berlalu, Yo Il-han sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan keahlian skill seni bela diri miliknya. Lita yang berada di sana menawari Yo Il-han untuk melakukan sparring. Karena dengan begitu perkembangannya akan lebih baik lagi. Yo Il-han merasa tidak enak karena harus memukul malaikat penjaganya. Akan tetapi Lita meyakinkan kalau dia tidak masalah dengan itu. Yo Il-han berkata jika seperti itu dia tidak akan menahan dirinya. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Yo Il-han menjadi babak belur karena dihajar habis-habisan oleh Lita. 10 tahun sudah berlalu. Dan Yo Il-han sudah bersiap menyambut kedatangan dari para umat manusia. Lita memberikan arahan kepada Yo Il-han, jika skill seni bela dirinya saat ini sudah mampu untuk menghabisi monster level rendah. Dan nantinya Yo Il-han akan bisa naik level seperti para manusia, serta dapat menggunakan mana tentunya. Lita juga mengatakan jika selama ini Yo Il-han sudah melakukan yang terbaik untuk menghadapi The Great Cataclysm. Mereka lalu berjabat tangan dan Yo Il-han berkata apakah nanti mereka akan bertemu lagi. Lita berkata jika itu semua tergantung dari Yo Il-han itu sendiri. Tak lama Yo Il-han menunggu di stadium bola untuk menyambut kedatangan para manusia dan dia merasa sedikit grogi saat itu. Namun setelah menunggu lama para manusia tak juga muncul, yang membuat Yo Il-han sangat terheran. Lita juga merasakan hal yang sama. Yo Il-han meminta penjelasan kepada Lita dengan perasaan kesal. Mengapa para manusia tak muncul? Lita hanya menjawab sepertinya ada kesalahan. Sambil merengek kepada Lita, Yo Il-han berkata apakah dia harus menunggu 10 atau 20 tahun lagi agar manusia bisa datang. Namun, 10, 20, bahkan 50 tahun sudah berlalu dan para manusia tak kunjung datang. Yo Il-han terus saja berlatih selama 50 tahun lamanya. Lita berkata jika Yo Il-han sudah bertambah kuat. Akan tetapi Yo Il-han tertunduk sembari berkata jika dia sudah melupakan bagaimana rupa ibunya. Lita yang melihatnya hanya bisa tertunduk dan meminta maaf kepada Yo Il-han. Yo Il-han beranjak pergi sambil berkata jika dia sudah bosan dengan skill seni bela diri. Lita lalu mengatakan jika Yo Il-han tidak bisa mengabaikan skill seni bela diri karena The Great Cataclysm akan segera tiba. Jadi Yo Il-han harus bersiap. Lita lantas takut dan mengira jika Yo Il-han sudah jatuh ke dalam rasa keputusasaan. Namun Yo Il-han berkata jika dia akan melakukannya sembari membaca buku. Mendengar hal itu Lita merasa sedikit lega karena Yo Il-han ternyata tidak jatuh ke dalam rasa keputusasaan. Setelah membaca buku novel modern, buku-buku bisnis, pengetahuan umum, sejarah, geografi, fisika, kimia, dan juga seni seharian penuh. Yo Il-han memutuskan untuk bertualang ke luar negeri dimulai dari negeri China, Rusia, lalu Amerika, dan seterusnya. Tak lupa Yo Il-han juga mempelajari bahasa asing, dan membaca buku dari seluruh dunia. Dan begitulah mereka menghabiskan waktu mereka selama beratus-ratus tahun lamanya. Lita lalu memohon kepada para dewa agar The Great Cataclysm segera tiba dan para manusia bisa kembali ke bumi. Itu semua Lita minta agar Yo Il-han tidak jatuh dalam rasa keputusasaan. Setelah membaca seluruh buku yang ada di dunia, Yo Il-han berniat mempelajari skill pemotongan daging dan juga skill pandai besi. Yo Il-han lalu penasaran, kenapa Lita mengizinkannya membunuh makhluk hidup sebelum The Great Cataclysm tiba.
Lita hanya berkata jika hanya beberapa saja maka tidak masalah. Beda cerita jika Yo Ilhan membunuh semua makhluk hidup yang ada sebelum The Great Cataclysm tiba. Karena itu akan mengganggu keseimbangan bumi. Lita hampir saja keceplosan bicara dan langsung menghentikan pembicaraannya, yang membuat Yo Ilhan terheran mendengarnya. Yo Ilhan lalu menanyakan kenapa Lita berhenti bicara, namun Lita berkata jika mereka harus menganggap jika Yo Ilhan tidak mendengar apapun. Yo Ilhan lalu melanjutkan untuk fokus memotong babi hutan. Lita yang melihatnya merasa terkagum dengan dedikasi dari Yo Ilhan yang bisa menguasai hal-hal baru. 274 tahun telah berlalu, Lita merasa terkejut melihat ada manusia yang bisa hidup selama beratus-ratus tahun hanya untuk bersiap menghadapi The Great Cataclysm. Yo Ilhan terlihat sangat percaya diri dengan skill pemotongan miliknya. Dan untuk membuktikannya, dia lalu memotong seekor ikan paus sperma. Lita yang melihatnya terlihat marah karena dia tahu jika memburu ikan paus sperma itu tidak diperbolehkan karena hewan itu dilindungi. 300 tahun sudah berlalu sejak umat manusia meninggalkan bumi dan Yo Ilhan sudah menguasai skill pemotongan. Yo Ilhan lalu berniat untuk menguasai skill pandai besi, namun saat mencoba Yo Ilhan selalu saja gagal. Lagi dan lagi, bahkan sudah tidak terhitung seberapa banyak dia gagal. 5 tahun sudah Yo Ilhan mempelajari skill pandai besi dan dia sudah bisa membuat sebuah pedang lusuh. Yo Ilhan yang melihat pedang buatannya selalu sama merasa kurang puas. Lita yang melihatnya lalu mulai mengejeknya jika pedang yang Yo Ilhan buat itu hanya bisa digunakan untuk memotong lobak saja. Namun ketimbang memberikannya kembali kepada Yo Ilhan, Lita malah pergi dan berniat menyimpan pedang tersebut sebagai bagian dari koleksinya. Karena Lita ternyata punya semacam kebiasaan unik, yaitu mengumpulkan berbagai macam senjata yang ada di seluruh dimensi. 355 tahun sudah berlalu, Yo Ilhan terlihat masih menempa sebuah senjata. Sampai akhirnya 455 tahun berlalu dan dia berhasil menempa sebuah tombak dengan sangat sempurna. Lita yang melihatnya lalu memberitahukan kepada Yo Ilhan, jika nanti saat The Great Cataclysm tiba, sebuah material yang lebih keras daripada sebuah besi baja akan muncul. Dan skill pandai besi akan sangat berguna saat itu. Mendengar hal itu Yo Ilhan merasa sangat senang karena memilih untuk menguasai skill pandai besi. Yo Ilhan lalu terlihat mempelajari skill seni bela diri sekali lagi. Lita yang melihatnya hanya bisa berandai-andai bagaimana jika Yo Ilhan sudah mencapai batasnya apakah dia mampu untuk mengatasinya. Lita hanya ingin Yo Ilhan merasakan sesuatu yang baru dan dia belum pernah rasakan sebelumnya. Yaitu sebuah hubungan intim antara sepasang wanita dan lelaki. Di mana hal itu membuat pipi Lita jadi merah merona. Dia lalu berkata kepada dirinya sendiri jika misinya di bumi hanya untuk membantu Yo Ilhan saja tidak lebih. Mereka lalu tak sengaja bertatapan yang seketika membuat Lita menjadi semakin salah tingkah. Pedang milik Yo Ilhan yang dipegang oleh Lita kemudian bersinar. Dan tiba-tiba saja terbang dengan sendirinya. Lita yang melihatnya lalu bergegas mengejarnya karena itu adalah pedang pertama yang dibuat oleh Yo Ilhan jadi dia tidak bisa kehilangannya. Yo Ilhan berteriak dan kemudian terheran dengan baju yang dia kenakan saat itu berubah menjadi pakaian yang dia pakai saat waktu di bumi pertama kali berhenti. Saat Lita berhasil mencapai pedang tersebut ternyata The Great Cataclysm sudah dimulai. Tubuh Yo Ilhan lalu melayang dengan sendirinya, sedangkan Lita sendiri berpikir hal itu terlalu tiba-tiba. Tapi setidaknya dia masih memiliki pedang dari Yo Ilhan sebagai kenang-kenangan. Dan mereka pun berpisah. Yo Ilhan berpikir jika dia menjadi makhluk tertinggi apakah dia akan bisa menemui Lita lagi di kemudian hari. Terlihat para umat manusia sudah kembali ke bumi dengan selamat. Di antara kerumunan juga ada Yo Ilhan. Sebuah status lalu muncul di hadapannya. Yo Ilhan berpikir jika The Great Cataclysm sudah dimulai. Beberapa orang lalu berkata jika mereka menghabiskan waktu di dimensi lain selama 10 tahun. Namun berbeda dengan Yo Ilhan yang sudah terjebak di bumi selama kurun waktu 1000 tahun lamanya. Yo Ilhan lalu terheran padahal dia ada di tengah kerumunan orang-orang. Lantas kenapa tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya? Saat melihat statusnya Yo Ilhan mengetahui jika sepertinya yang menyebabkan hal itu adalah skill stealth yang dia miliki. Dia lalu berniat mematikannya namun tidak bisa. Dan sepertinya dia ditakdirkan untuk hidup menyendiri. Yo Ilhan lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan di perjalanan dia merasa cukup senang akhirnya bisa melihat orang-orang lagi ada di sekelilingnya. Setelah tiba di rumah, Yo Ilhan mendengar suara ibunya yang tidak pernah dia dengar selama 1000 tahun lamanya.
Dia lalu menyapa ibunya, kemudian memeluknya dengan sangat erat, sembari melepaskan kerinduan yang selama ini dia pendam. Yo Ilhan melihat matahari yang terbenam, lalu suara dari makanan di dapur yang sedang disiapkan oleh ibunya. Serta ada ayah yang sedang membaca koran di meja makan yang membuat Yo Ilhan merasa jika dia benar-benar sudah seperti di rumah yang sesungguhnya. Ayahnya lalu bertanya kabar seputar HEISIA, namun sang ibu berkata jika dia dari Yamin. Yo Ilhan lalu ditanya kemana dia saat di dimensi lain, yang seketika membuatnya menjadi keringat dingin. Yo Ilhan tidak ingin bilang jika dia sebenarnya terjebak selama 1000 tahun di bumi. Dia lantas bilang jika selama ini dia berada di tempat yang tidak memiliki nama. Ayahnya berkata jika mana sangat sulit untuk dipelajari. Dan ibunya membalas jika hal itu adalah benar, karena mereka juga mengirim anak yang baru lahir, orang hamil, dan juga lansia. Yo Ilhan secara spontan menjawab jika hal itu memang diperlukan meski mereka sudah mengetahui konsekuensinya. Itu semua agar keseimbangan bumi bisa terjaga. Kedua orang tuanya lalu terkaget mendengar pendapat dari Yo Ilhan. Dan Yo Ilhan berpendapat jika dia harus lebih hati-hati karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan yang berkelanjutan. Ibunya lalu berkata jika seseorang bisa mempelajari mana, maka orang itu akan dengan mudah menghasilkan uang. Karena diketahui jika mayat monster akan bisa menghasilkan banyak sekali uang. Yo Ilhan yang mendengarnya lalu menaruh sumpitnya. Dan kemudian jujur kepada kedua orang tuanya jika sebenarnya dia sama sekali tidak bisa menggunakan mana. Kedua orang tuanya lalu terlihat terkejut. Namun tak lama mereka berkata jika Yo Ilhan hanya harus belajar saja, karena itu sudah cukup bagi mereka. Saat kembali ke kamarnya, Yo Ilhan sedikit dibuat terkejut, karena tombak miliknya ada di sana. Dia lalu berpikir, apakah itu sebabnya Lita dulu berupaya sebisanya agar senjata buatan Yo Ilhan tidak menghilang? Jika memang seperti itu, maka Yo Ilhan hanya perlu menggunakan tombak tersebut. Yo Ilhan lalu membuka status dari tombak tersebut. Dan ternyata tombak tersebut berada di rank unik serta memiliki kekuatan serangan sebanyak 800. Dia kemudian duduk, dan mencoba untuk mencari informasi seputar kejadian yang sudah terjadi. Karena orang-orang yang baru saja kembali banyak sekali yang mengupload tutorial dan tips. Mulai dari menaikkan level, sampai informasi tentang orang-orang yang bisa melawan monster sampai level 5. Karena di dimensi lain, orang-orang harus berada di sekitar level 7 untuk bisa dipilih sebagai kesatria rank terendah. Dan saat mencapai level 10, orang-orang akan bisa memilih kelasnya masing-masing. Seperti pemanah, ahli pedang, dan lain-lain. Di level 50 kelas kedua akan terbuka, dan level 100 akan membuka kelas ketiga. Dan sedangkan untuk membuka kelas keempat akan cukup sulit karena belum ada yang pernah bisa mencapainya. Saat sudah merasa cukup mengumpulkan informasi yang perlu dia ketahui, sebuah suara lalu membuat Yo Ilhan cukup terkejut. Yo Ilhan mengira jika ada seorang penyusup di kamarnya, namun dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada seorang wanita berambut hitam di sana, yang berkata jika dia bukanlah seorang penyusup. Wanita itu lalu memperkenalkan diri sebagai Erta, dan dia adalah seorang malaikat. Yo Ilhan yang mendengarnya merasa jika itu adalah kedua kalinya dia bertemu dengan seorang malaikat. Erta lalu berkata jika sangat sulit untuk mempelajari mana. Itu sebabnya dia ikut dikirim ke dimensi lain untuk membantu para manusia mempelajari mana. Yo Ilhan yang mendengarnya lalu berkata jika hal itu berbeda dengan dirinya yang telah ditinggalkan di bumi selama 1000 tahun lamanya. Erta mengatakan jika itulah tujuan dia berada di sana saat ini. Itu semua dia lakukan karena permintaan dari seseorang yang menyuruhnya menjaga Yo Ilhan, yaitu Lita. Yo Ilhan lalu menanyakan kenapa bukan Lita sendiri yang datang ke sana. Erta memberitahu Yo Ilhan, semua itu karena para makhluk tertinggi tidak ingin ada malaikat yang memiliki hubungan dekat dengan para manusia. Maka dari itu mereka mengutus Erta ke sana bukannya Lita. Erta lalu berpendapat jika ada sesuatu yang berbeda dari laporan Lita sebelumnya. Karena saat Erta mengecek status Yo Ilhan, dia terkejut dengan jumlah kekuatan fisik yang dimiliki oleh Yo Ilhan. Erta merasa jika Yo Ilhan sudah tidak membutuhkan seorang malaikat di sampingnya karena dengan kekuatan fisiknya saat ini, Yo Ilhan akan mampu untuk menghadapi monster tingkat rendah.
Dan sepertinya Lita sedang membodohi dirinya dan sedang berpura-pura tidak mengetahuinya padahal dia sendiri tahu tentang status Yo Ilhan. Erta lalu berkata jika dia akan membantu Yo Ilhan untuk mempelajari mana jadi dia tidak perlu khawatir. Yo Ilhan yang mendengarnya lalu penasaran bagaimana dia bisa mempelajari mana. Keberadaan Erta saja sudah cukup di samping Yo Ilhan, karena dengan begitu Yo Ilhan bisa dengan mudah mengaktifkan mana yang ada di dalam dirinya 10 kali lebih cepat. Karena Erta merupakan makhluk yang berada satu tingkat di atas manusia. Erta juga memperkirakan jika Yo Ilhan akan bisa mempelajari mana hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Yo Ilhan lalu berkata jika itu berarti Erta akan selalu berada di sampingnya sepanjang waktu. Lalu bagaimana saat Yo Ilhan akan mandi dan buang air besar dan juga menonton file harta karun yang berukuran 1.7 terabytes miliknya? Erta hanya berkata jika dia tidak peduli karena Yo Ilhan hanyalah seorang makhluk rendahan di matanya. Mereka lalu berdebat satu sama lain. Keesokan harinya terlihat Yo Ilhan yang sedang berjalan dan bersiap untuk melakukan aktivitasnya. Namun dia merasa sedikit terganggu karena Erta terus saja menempel di kepalanya dan merasa khawatir jika orang lain akan melihatnya. Erta berkata jika tidak akan ada yang bisa melihatnya selain Yo Ilhan. Saat sedang berjalan, Yo Ilhan dikejutkan oleh kemunculan dari militer yang ada di belakangnya. Dan berpikir meskipun semua sudah kembali ke seperti sedia kala, namun ada hal yang tidak bisa kembali normal. Setibanya di kampus, Yo Ilhan merasa jika keberadaannya masih saja tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yo Ilhan lalu mengecek status miliknya, dan berandai-andai kapan dia bisa mematikan skill stealth miliknya yang tak kunjung bisa dimatikan. Erta yang melihatnya merasa jika skill milik Yo Ilhan tidak buruk. Yo Ilhan yang mendengarnya merasa apakah memang skillnya tersebut sebagus itu. Erta berkata dia tidak bilang jika skill dari Yo Ilhan itu bagus melainkan dia berkata jika itu tidak buruk. Dan dia juga bisa membuat skill menggunakan sedikit mana. Yo Ilhan merasa perkataan Erta sedikit kejam. Namun meski begitu Yo Ilhan merasa jika skill miliknya akan bisa digunakan untuk memata-matai seseorang dan juga menguping pembicaraan mereka. Maka dari itu skillnya akan berguna untuk mengumpulkan informasi sekitar dengan sangat mudah. Yo Ilhan lalu tak sengaja mendengar nama Empress disebutkan, dan ternyata orang itu berasal dari universitas yang sama dengannya. Empress juga diketahui berada di Lanpat saat mereka berada di dimensi lain. Dia juga terbilang orang yang cukup terkenal di sana. Tak lama Yo Ilhan mendengar tentang dungeon dari orang-orang yang ada di sana dan kemudian menanyakan hal itu kepada Erta. Erta lalu menjelaskan kepada Yo Ilhan jika dungeon adalah sebuah perangkap yang dibuat oleh para dewa untuk manusia. Awalnya para dewa akan memasang makanan untuk mengumpan para monster masuk ke dalam dungeon. Setelah para monster masuk ke dalam dungeon, para dewa akan memblokir jalan masuk mereka. Ini dilakukan agar para monster tidak bisa keluar dari sana dan terjebak. Namun berbeda dengan para monster, manusia bisa dengan mudahnya keluar masuk dungeon tanpa ada masalah. Yo Ilhan lalu berkata, kenapa para monster tidak dikurung saja di dalam dungeon selamanya karena mereka sudah tidak bisa keluar dari sana. Erta menjawab jika itu tidak bisa dilakukan karena dungeon akan menghilang dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu para manusia harus cepat menyelesaikan dungeon di waktu yang sudah ditentukan. Ada juga monster pintar yang sudah ada di dalam dungeon, monster yang cukup kuat untuk menghancurkan perangkap, serta monster yang dapat menciptakan dungeon itu sendiri dan menyamarkan dirinya di sana, jadi Yo Ilhan tidak boleh lengah. Tak lama pelajaran dimulai dengan kehadiran dosen mereka di sana sembari mengabsen. Di tengah pelajaran Erta berkata jika ada cara untuk mempelajari mana lebih cepat yang membuat Yo Ilhan terkejut. Erta juga berkata jika saat ini adalah tahap awal dari The Great Cataclysm, jadi para monster akan sedikit lemah. Jadi Erta menyarankan kepada Yo Ilhan agar menghabisi para monster yang sedang melemah agar Yo Ilhan bisa naik level dan bisa mempelajari mana secepatnya. Yo Ilhan merasa jika dia masih level 1 dan tidak bisa menggunakan mana sama sekali, berbeda dari orang lain. Lantas bagaimana dia bisa melakukannya? Erta berkata jika Yo Ilhan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dan itu saja sudah cukup untuk menghabisi monster hingga level 25 dengan sangat mudah. Yo Ilhan yang mendengarnya sangat terkejut. Erta lalu merasakan sesuatu dan menyuruh Yo Ilhan untuk mencobanya saat itu juga.
Karena tak jauh dari sana ada segerombolan monster belalang menuju ke kampus Yo Ilhan. Mereka kemudian melihat melalui arah jendela dan mendapati jika para monster sudah berada di depan kampus mereka. Dan membuat Yo Ilhan yang melihatnya terkejut. Erta lalu berkata jika tutorial sudah berakhir, dan saat ini umat manusia harus berusaha untuk bertahan hidup sendiri. Orang-orang yang ada di sana merasa panik, kemudian berhamburan lari keluar dari kampus untuk menyelamatkan diri mereka. Yo Ilhan yang melihatnya merasa jika dia ditinggalkan lagi seperti biasanya. Dia lalu ingin melawan para monster tersebut karena sepertinya mereka terlihat cukup lemah ketimbang ikan paus sperma yang dia lawan sebelumnya. Erta lalu menjelaskan jika monster itu berbeda dari binatang yang ada sebelumnya, karena kulit luarnya saja memiliki kekerasan yang tidak normal. Ditambah mereka memiliki kekuatan fisik yang di luar nalar. Namun sepertinya monster belalang itu levelnya tidak lebih dari level 20 jadi Yo Ilhan akan mudah mengalahkannya, kata Erta. Yo Ilhan lalu mencoba membuat senjata dari sebatang kayu, di mana saat dia mengayunkannya, hal itu membuat Erta sedikit terkejut. Erta lalu sedikit memuji skill crafting dari Yo Ilhan karena dalam waktu singkat dia bisa membuat senjata seperti itu. Yo Ilhan hanya tersenyum sembari berkata jika waktu tertinggal dulu dia memiliki banyak waktu jadi dia mempelajari beberapa skill untuk menghabiskan waktu. Erta kembali merasa jika hal yang dilihatnya saat ini sangat berbanding terbalik dengan yang Lita katakan kepadanya. Melihat dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh Yo Ilhan, Erta berpendapat jika untuk mencapainya maka dibutuhkan pelatihan yang cukup ekstrim. Dan tidak mungkin manusia biasa bisa mencapai itu semua. Yo Ilhan lalu berkata meskipun skill stealth miliknya aktif, namun saat di alun-alun nanti orang-orang pasti akan menyadari keberadaannya. Maka dari itu dia ingin menyembunyikannya. Yo Ilhan kemudian meluncur dengan menggunakan sebuah topeng lalu menghabisi satu monster belalang sembah. Dibarengi dengan kemunculan dari status panel yang muncul dan memberitahukan jika Yo Ilhan sudah naik level, serta memiliki beberapa peningkatan. Dikatakan jika level adalah sebuah sistem yang menghubungkan setiap organisme yang ada di bumi untuk mendapatkan kekuatan melalui arcade record. Dan jika ada orang yang mengalahkan suatu organisme lain, maka dia akan bisa mendapatkan records mereka dan juga potensial masa depan milik organisme tersebut. Yo Ilhan pun bisa merasakan mana meskipun masih terbilang masih sangat minim. Saat dia terkepung oleh para monster, Yo Ilhan mampu menghabisi mereka dengan sangat brutal. Yo Ilhan mampu naik ke level 4 dan juga mendapatkan records dari beberapa organisme yang berhasil dia kalahkan. Erta lalu menyuruh Yo Ilhan untuk tidak lengah karena para monster masih berdatangan dari atas. Yo Ilhan lalu menerjang dan kemudian menghabisi beberapa monster. Namun secara tak terduga Yo Ilhan diserang dari belakang oleh monster nyamuk. Namun serangan monster nyamuk tersebut tidak mempan sama sekali. Hal itu membuktikan jika Yo Ilhan memiliki tubuh yang keras dan kuat. Hal itu lantas membuat Erta sangat terkejut, dan beranggapan jika tubuh dari Yo Ilhan sudah melebihi dari batas tubuh manusia pada umumnya. Para monster pun tak hentinya berdatangan. Namun Yo Ilhan sudah bersiap dan menghabisi mereka lagi dan lagi. Tak lama Yo Ilhan dibuat terkaget dengan kemunculan seseorang. Yo Ilhan lalu bertanya kepada Erta siapa orang tersebut. Bukannya menjawab Erta malah menyuruh Yo Ilhan untuk tidak kehilangan fokus untuk menghadapi para monster. Yo Ilhan lalu terheran melihat orang itu bisa mengeluarkan skill petir tanpa henti, dan berpendapat apakah orang itu juga level up sama seperti dirinya, karena saat naik level maka stamina akan dipulihkan. Yo Ilhan kemudian melakukan serangan terakhirnya kepada monster yang tersisa. Dan orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya mampu tercengang melihat mereka. Setelah Yo Ilhan selesai, para tentara lalu berdatangan dari belakang. Setibanya di sana para tentara terlihat cukup tercengang karena para monster sudah berhasil dikalahkan sebelum mereka tiba di lokasi kejadian. Erta lalu berkata kepada Yo Ilhan, jika dia sudah mempelajari skill pemotongan maka dia bisa membelah tubuh dari mayat monster yang ada untuk menemukan batu mana. Yo Ilhan lalu memotong tubuh dari mayat monster belalang sembah dan hal itu diperhatikan oleh para tentara, yang penasaran dengan levelnya. Orang bertopeng juga ada di sana memperhatikan Yo Ilhan. Yo Ilhan lalu mendapatkan batu mana yang dimaksudkan. Erta lalu bilang kepada Yo Ilhan, jika batu mana tersebut akan menjadi material inti dari pembuatan artefak.
Yo Ilhan kemudian terkaget melihat orang-orang ternyata sedari tadi sudah berkumpul di hadapannya. Tak lama orang bertopeng tersebut datang dan menghampiri Yo Ilhan sembari berkata apakah Yo Ilhan bisa membantunya untuk memotong mayat dari monster-monster yang ada di sini. Dan Yo Ilhan berpendapat jika itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang disebut-sebut sebagai Empress. Oke, sekian dulu pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya, agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Saya Mang Udin dari Dimensi Lain, mengucapkan, salam baku hantam.